Ketika bangsa ini berpikir tentang bagaimana makan, bagaimana berpakaian, bagaimana menutup kulit dari matahari, orang Aceh sudah berpikir memberikan emasnya untuk perjuangan bangsa ini, bukan membeli bambu runcing, bukan membeli senapan angin, beli pesawat. Dan orangnya masih hidup sampai hari ini. Maka ini ikon, ini artisnya. Hartanya pernah menolong negeri ini. Jangan ajari orang Aceh tentang cinta tanah air, tentang cinta NKRI. Mungkin berteriak suaranya kurang kuat, tapi emasnya sudah menggelegar di atas langit. Lama saya berpikir, ini kalau tak datang saya ke desa Teladan ini, disumpah orang satu kampung mati berdiri saya. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya doa mereka dikabulkan Allah. Akhirnya malam ini kita berjumpa. Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah. Lil insani matamanna walillahil akhirat wal ula. Manusia hanya berasangka-sangka, manusia hanya berencana semata. Ketentuan Allah yang punya. Malam ini kita berjumpa, maka kita syukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesawat pun terbang dari Pekanbaru, delay 1 jam. Biasa, kalau tak delay tak pesawat namanya. Yang on time tuh ojek. Dia nunggu kita. Selesai dari transit sampai di Medan. Saya lihat di Medan macam orang yang pernah saya kenal. Rupanya Bapak anggota DPD RI asal Aceh, Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Tepuk tangan untuk anggota DPD. Anak muda, semangat luar biasa. Dan yang membanggakan saya adalah beliau sahabat saya di Darul Arafah Medan dan di Al-Azhar Mesir. Makanya saya sudah ambil foto dengan beliau. Jadi kalau ada orang tanya, siapa itu anggota DPD yang dari Aceh? Oh, kawan saya. Kawan saya. Berjumpa kami di dunia, berjumpa kami di Darul Arafah, berjumpa kami di Al-Azhar. Mudah-mudahan berjumpa pula di surga Jannatul Firdaus. Berjumpa di Medan, sama-sama naik pesawat sampai di airport Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Turun, disambut oleh Walid Husaini Abdul Wahab, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. Disambut Wakil Bupati biasa, tapi disambut Wakil Bupati sekaligus pimpinan pondok pesantren dan ulama, itu luar biasa. Makanya mendengar sambutan beliau tadi, Masya Allah, yang tidak sholat berjamaah, azan berkumandang, saya lempar tokonya. Yang pakai narkoba, tembak kepalanya. Masya Allah, ini tak cocok lagi jadi wakil bupati, jadi gubernur cocoknya. Masya Allah, tabarakallah. Bangkit semangat saya. Saya loyo tadi mau ceramah. Mendengar itu luar biasa. Jadi ibarat masuk ke dalam hutan belantara, beliau cincang rintis jalannya, habis itu baru dia persilakan saya maju. Dia tahu saya cemas, maka dikasihnya dulu jalan, dikasihnya loh, dia tahu ini Ustaz Abdul Somad ini agak-agak segan ini ngomong, tapi setelah lempar tembak, wah saya Masya Allah, tabarakallah. Tadi makan di pondok pesantren Gontor 7, ada pula Bapak Wakil Bupati Kabupaten Abdiah hadir bersama kita malam ini. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. Ada Ketua IKAT. IKAT itu bukan tali, Ikatan Alumni Timur Tengah. Anak bapak ibu yang tamat daya, tamat pesantren, ingin ke Yaman, ingin ke Saudi Arabia, ingin ke Suriah, ingin ke Lebanon, ingin ke Palestina, membunuh Israel, lanjutkan ke Mesir, habis Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, turun ke bawah Sudan. Maka hubungi Ketua Abdiah Tengku Haji Muhammad Fadilah LC MYus Master Usuluddin.
Rasanya semua sudah disapa, ditegur. Masya Allah, tabarakallah. Saya termasuk fans, pencinta Syekh Mudawali. Anak beliau Syekh Muhibbuddin Wali, doktor pertama usul fikih dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Hadir pula cucu beliau malam ini. Mudah-mudahan kita disatukan dengan para ulama dalam surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Para abu, para abi, para tengku, tak dapat saya sebut persatu tokoh masyarakat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak, yang punya jabatan rakyat jelata, semuanya insya Allah malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Somad kalau mau melihat Indonesia lengkap dari mulai Sabang sampai Papua, ada semuanya di Aceh, datanglah ke Desa Teladan yang hadir malam ini. Rupanya yang di hadapan saya ini semuanya ada, dari Papua sampai Aceh ada di sini. Yang ngomong gitu Pak Kecil, saya percaya. Mana mungkin beliau bohong? Beliau terbang dari Banda Aceh ke Ponorogo. Kalau bohong udah meletup pesawatnya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafihuhu, balas kebaikannya. Siapa yang sanggup membalas kebaikan orang yang terbang dari Banda Aceh, transit ke Jakarta, sampai ke Surabaya, mengejar sampai ke Gontor, mendatangkan hadir saya malam ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, dijadikan anaknya soleh dan solehah, istiqomah dalam menegakkan agama Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kita malam ini adalah menuju generasi yang khairu ummah. Khairu ummah sifatnya yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummah, kalian kata Allah adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari dalam bumi ke atas tanah, dikeluarkan Allah Ta'ala di tengah manusia ini. Syaratnya apa? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Saya ngajak orang buat baik, mari kita sholat. Sholat ya Pak. Kenapa Ustadz ngajaknya begitu? Saya tak ada kekuasaan. Abdul Somad tak punya kuasa, tak punya pistol, tak punya senjata, tak punya tanda tangan, tak berkuasa. Mari sholat Pak, ayo kita sholat. Tapi kalau saya punya kekuasaan, sholat. Kalau tak sholat, ku lempar togonya. Itulah pentingnya punya kekuasaan. Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan apa tidak? Nabi Muhammad punya kekuasaan apa tidak? Punya. Makanya Nabi itu tidak ada mengatakan ayo sholat. Tidak. Apa kata Nabi? Layan tahiyatna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di kantor. Layan tahiyatna, berhenti. Jangan lagi sholat di kamar, jangan lagi sholat di rumah, datang ke masjid. Kalau mereka tidak sholat, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan sambutan Walid Husaini tadi radikal, keras karena mau melempar toko, maka kalau begitu sama dia dengan mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi radikal. Karena Nabi mengatakan akan kubakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Aceh besar. Ini bukan masalah radikal tak radikal, tapi menegakkan agama Allah ini dengan dua, yang punya ilmu dengan ilmunya, para abu, para abi, para tengku, pimpinan daya, pondok pesantren, membacakan kitab tafsir, kitab fikih. Tapi orang yang punya jabatan dan kekuasaan, pakai segenggam kekuasaanmu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Apakah Polres pakai itu pistol walaupun pelurunya kosong? Bukan maksud saya datang sholat, tak usah tembak kepala, bukan. Tetap pakai pistol itu di dalam, tapi sholat dia ke masjid, dibawaannya anak buahnya, Allahu Akbar.
Apa kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog muslim dari Tunisia? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama penguasanya. Kalau penguasanya cinta sholat berjamaah ke masjid, insya Allah masyarakatnya ikut. Contoh mana dia? Malam ini menunjukkan masyarakat senang pengajian, karena pemimpin-pemimpin di Aceh masih lagi senang pengajian, mengundang ustaz. Mudah-mudahan istiqomah mereka insya Allah. Amin. Di tempat lain kalau ramai begini di stadion, dapat dipastikan sudah naik artis dangdut rok pendek ke atas. Pentasnya tinggi, roknya pendek, yang nonton atuk-atuk di bawah. Tapi di Aceh, jangankan artis dangdut, pramugari pun pakai celana panjang, pakai rok panjang, pakai jilbab. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok waktu naik pesawat. Begitulah hebatnya. Menjadi orang Aceh suatu kebanggaan. Betul? Bangga tak jadi orang Aceh? Menjadi orang Aceh suatu kebanggaan. Islam datang pertama kali di Nusantara. Di mana? Aceh. Yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Orang mana? Macam tahu aja. Syekh Abdul Rauf As-Singkili menerjemahkan Quran bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Ulama besar, raja pertama yang berkuasa di Nusantara, yang menegakkan hukum Allah. Orang mana? Ragu dia punya. Iya apa tidak? Nanti salah jawab Ustaz ini nanya pula. Diludahi Nabi mulutnya. Bangun tidur bisa baca Quran. Merah Selu, nama sebelum Islam, dirubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh. Al-Malik raja, As-Saleh orang yang soleh. Al-Malikus Saleh, raja yang soleh. Tapi karena sulit orang Indonesia menyebut Al-Malikus Saleh, siapa dia? Malikul Saleh. Al-Malikus Saleh, raja yang soleh. Mimpi diludahi Nabi saja bisa baca Quran. Bayangkan kalau jumpa langsung. Mungkin kalau jumpa langsung diludahi Nabi mulutnya, langsung hafal Al-Quran. Luar biasa. Kau pikir ludah Nabi sama macam ludah kau yang bau ular naga? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad, di sini kalau kami maulid 7 hari 7 malam. Oh, hebat, luar biasa. Di Aceh berapa hari Walid Husaini Abdul Wahab Ustaz Somad? Di Aceh maulid ini 3 bulan 10 hari. 100 hari maulid di Aceh. 1 hari 3 kali undangan. Dan biasanya kalau undangan di Aceh pasti makan. Selesai maulid kolesterol naik. Tapi alhamdulillah tidak. Kenapa? Karena mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau hiduplah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, insya Allah pulang dari Aceh gemuk. Menjadi orang Aceh kebanggaan. Tapi Qori Ustadz Mahlil juara internasional di Malaysia dari Aceh besar. Dikumpulkan semua orang dari Indonesia, dari Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand, Moro Filipina, internasional. Dikumpulkan semua orang Islam, suruh baca Quran di Malaysia. Juara satunya orang Aceh besar. Saya tadi mendengar beliau mengaji, Masya Allah, suaranya. Andai saya lah disuruh, pucat saya. Dengar suaranya, dengar dia baca kata Allah, Masya Allah. Kenapa Ustaz tadi di belakang menyebut Allah, Masya Allah? Dalam apa sebetulnya yang terlintas di pikiran Ustaz? Lehernya sama, bentuknya sama. Bisa yang keluar itu satu macam bulu perindu, yang satu macam bulu ayam. Luar biasa, nikmat terbesar. Kira-kira beruntung tak jadi orang Aceh? Ada tak yang dulu minta sebelum lahir ke dunia minta jadi orang Aceh? Ada?
Inna a'adakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air, berubah 40 hari dalam bentuk darah, berubah 40 hari dalam bentuk daging. Lalu kemudian 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari ditiupkan dari alam roh masuk ke dalam alam rahim. 9 bulan 10 hari. Setelah itu keluar ke atas dunia. Tak pernah malaikat memberikan engkau kertas suruh pilih. Kau jadi orang apa? A Aceh, B Batak, C Cina. Tak ada. Maka menjadi orang Aceh bukan permintaan. Menjadi orang Aceh adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andailah dulu. Andai-andai. Kalau boleh berandai-andai. Boleh Ustaz Somad berandai-andai? Andai berandai-andai. Datanglah malaikat bertanya. Hei Abdul Somad, kau mau jadi orang apa? Saya pilih mau jadi orang Aceh. Orang Aceh ini A. Arab, C. Cina, E. Eropa, A. India. Arab, Cina, Eropa, India. Tinggal 3 pilihan, 3-4 pilihan. Saya 4-4-nya tidak. Agak-agak ke Australia sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu syukuri nikmat besar menjadi orang Aceh. Istana kerajaan Iskandar Muda yang tegak berdiri zaman silam dibanggakan oleh orang Maroko, nun ujung Afrika Utara, menyeberang sebelum Andalusia Spanyol, membanggakan Aceh dalam kitabnya yang berjudul Rihlah Ibni Battuta. Jadi apa yang disampaikan oleh Walid Husaini Abdul Wahab tadi itu sebenarnya bukan kemarahan, itu adalah cara untuk menjaga supaya Aceh tetap punya marwah dan martabat. Martabat, bukan martabat. Supaya kita tetap bangga menjadi orang Aceh, bangga tinggal di bumi Aceh. Pucuk ujung Sumatera di atas. Coba tengok Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Mana yang paling dekat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah? Andailah dulu mereka datang dengan darat, datang ulama dari tanah suci Jazirah Arab itu melalui jalur darat, maka dapat dipastikan Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, Islam semua. Tapi takdir berkata lain. Ulama datang melalui jalur laut, pakai kapal. Pelabuhan pertama mendarat adalah di bumi Nangro Aceh Darussalam. Bersyukur jadi orang Aceh. La in syakartum la azidannakum. Bagaimana cara mensyukurinya? Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk negeri ini beriman, Aceh diperkecil lagi, Aceh besar diperkecil lagi. Kecamatan, Pak Camat hadir malam ini. Lupa pula saya menegur nama Pak Camat tadi. Hadir, kami sama-sama makan sama Pak Camat. Makannya nggak terlalu berkesan, fotonya tadi udah. Aceh kecil lagi, diperkecil lagi desa teladan. Maka ini masya Allah tabarakallah, syukurkan nikmat besar ini dengan cara meramaikan sholat berjamaah di masjid. Tapi saya tidak ragu sedikit pun pada masyarakat desa teladan. Kenapa begitu? Jangankan di masjid Pak Ustadz, di lapangan sepak bola aja penuh, apalagi di masjid. Betul? Ragu dia bilang betul. Saya tanya sekali lagi, Ustadz Somad, jangan ajak kami ke masjid. Sedangkan di lapangan sepak bola aja sepenuh ini, apalagi di masjid. Betul? Tengok subuh besok. Hayya 'alas shalah. Melepak bala 6. Hari ini kau main-mainkan panggilan Allah. Tidak apa-apa. Wa may yanqalib ala aqibai. Andai seluruh dunia isi bumi ini kafir semuanya, fala yadurrallaha syai'a. Allah tak rugi walau sedikit pun. Allah tidak rugi andai tidak satu pun manusia bersimpuh sujud memuji mengagungkannya. Allah tidak rugi. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap memberikan balasan pada orang yang pandai bersyukur. Yang kaya
mati. Yang miskin susah melarat, mati. Yang sombong, angkuh, sehat, gagah, perkasa, duit banyak, kebun luas, mati. Dan yang akan ditanya setelah kau mati nanti, tidak ada malaikat bertanya, kau dulu lulus PNS apa honorer? Pernah menjabat kantor gubernur, bupati, wali kota, istana presiden. Yang ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatuhu. Yang pertama ditanya adalah sholat, bukan somat. Sholat. Muru auladakum bis sholat. Suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil asrah, pukul mereka 10. Suruh 7, pukul 10, lempar kalau tak tutup toko. Suruh 7, pukul 10. Hari ini anak tak boleh dipukul, hari ini tidak boleh disakiti. Nabi menyuruh pukul, bukan ingin membunuh, bukan ingin jahat, tapi ingin supaya dia sodakoh. Itu kotak udah disebar. Yang punya duit masukkan. Hasilnya nanti mudah-mudahan dibelikan tanah untuk pondok pesantren, tanah wakaf, membangun kelas-kelas. Kita tak bisa menyuruh anak kita karena kita sibuk mencari nafkah. Mereka serahkan ke pondok pesantren. Ada daya, ada sekolah agama, ada pesantren Gontor 7, kebanggaan luar biasa. Tidak ada alasan masyarakat Aceh besar, desa teladan, nanti ditanya malaikat, kenapa anakmu pecandu narkoba, kenapa anakmu mabuk, kenapa anakmu tak sholat? Pesantren ada, dayah ada, tengku ada, abi ada, abu ada, ulama ada. Kenapa tidak kau bawa, kau masukkan ke pondok pesantren? Oleh sebab itu di tempat lain mungkin orang yang tinggal di negeri minoritas payah menyekolahkan anak sekolah agama. Kenapa anakmu tak tahu agama? Mohon maaf ya Allah, di tempatku jangankan sekolah agama, celana panjang pun tak ada. Tapi di tempat kita, Masya Allah, tabarakallah, bukan cuman ustadz, bukan cuman ulama, wakil bupati pun ulama. Ulama yang punya kekuasaan yang dipegang oleh ulama, dua-duanya ada. Maka menjadi orang Aceh bangga, tapi di balik kebanggaan itu ada tanggung jawab yang luar biasa. Malam ini saya tanya, siap menjadi orang Aceh? Siap menjadi orang Aceh? Kalau tak siap, malam ini juga bawa tikar bantal, pindah, cari tempat lain. Kau mau kemana? Aku mau pindah. Kenapa? Gak siap aku jadi orang Aceh. Terus mau kemana? Mau pergi ke laut, masuk aja ke dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid-masjid megah, cantik, indah. Saya ditanya, selama Ustadz ceramah ke Aceh, 41 titik yang sudah dilewati, dari mulai ujung Pulau Sabang sampai Semelu, sampai perbatasan Sumatera Utara, Singkil, apalah yang Ustaz tengok paling berkesan? Yang saya lihat adalah masjid indah, memukau, tiang-tiangnya, relief-reliefnya, kubah-kubahnya. Masya Allah, tadi kami singgah pula ke Masjid Baitur Rahman, kebanggaan. Sampai-sampai tsunami yang memukul daratan, menghancurkan kantor-kantor. Bahkan naik itu PLT pula. PLT itu kan pejabat lillahi ta'ala. Yang saya maksud PLT ini pembangkit listrik tenaga macam-macam lah. Kami ditunjukkan tadi, tengok tuh Ustaz Somad, dari jarak sekian kilometer di tengah laut bisa naik ke atas, tapi masjid bisa tegak berdiri. Itu semua keagungan ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kamera, mana pergi kamera tadi? Itu kamera tuh bagus, itu naik lagi kamera ke atas tinggi. Oh, semua yang punya HP hidupkan senternya. Cantik, Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah, matikan. Tangan turun, ketiak basah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga masjid-masjid kita, Pak. Bangunan yang sudah indah cantik, permanen, tanah wakaf, semen, kerikil, batu bata, besi, kosen, jendela. Maka kalau tidak kita isi. Hari ini saya mendapatkan berita tadi di tengah jalan, saya buka WhatsApp. Ternyata pemerintah Spanyol ingin satu perusahaan menganggap ini tanah sudah putus kontraknya dengan pemerintah Spanyol. Lalu apa yang terjadi? Maka karena kontrak sudah habis, dia sama seperti ruko yang disewa, maka masjid yang sudah habis kontrak harus diratakan dengan tanah. Meleleh air mata umat Islam yang ada di Spanyol karena tak sanggup membayar masjid mahal tanahnya. Beda dengan masjid tempat kita, tanahnya jarang pengurus masjid mengurus ke Badan Pertanahan Nasional. Kalau ada penyuluhan, gimana Bapak pengurus masjid? Masjidnya sudah diurus tanahnya, jangan urus-urus karena tanah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di luar negeri itu dikontrak, karena dianggap sudah putus kontrak harus diratakan dengan tanah. Umat Islam tak ada duit, susah karena harganya mahal. Rupanya berita itu sampai kepada salah seorang pemain sepak bola dan dia punya duit banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Diambilnya uang tabungannya, diserahkannya ke semua. Tabus, kalian ambil itu tanah, ganti dengan duit ini. Ambil duit, berikan tanah. Masjid tetap tegak berdiri. Yang menyelamatkan bukan ustadz, yang menyelamatkan bukan ulama, tapi buah dari pengajian yang disampaikan ulama. Dia boleh hanya pemain bola, dikejarnya bola itu, dikejarnya. Sesudah dapat, kasihnya orang lain. Apalah orang pemain bola, sampai patah kakinya, pontang-panting dia, habis bulu kakinya disapu sama rumput-rumput itu. Udah dapat, kasih orang lain. Rupanya di balik permainan itu ada duit yang luar biasa. Jadi apapun engkau, duit bukan tujuan. Kebunmu luas, dapat duit bukan tujuan. Punya kekuasaan, dapat duit bukan tujuan. Menjadi pemain sepak bola, dapat duit bukan tujuan. Tujuannya untuk apa? Menolong agama Allah. Betapa pemain bola lebih dulu masuk surga daripada orang yang memakai baju agama tapi tak pernah memperjuangkan agama. Takbir. Tapi main bola lutut tetap ditutup. Pakai celana pendek tapi pakai celana kaos sempit, apa namanya itu? Tutup stocking, tutup sampai bawah. Ini pakai celana pendek, lutut berkurang. Anak-anak muda, kenapa Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ditemukan dengan anak gadis yang soleh. Udah kalian catat nomor HP-nya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat pemain sepak bola? Karena ceramahnya di lapangan sepak bola. Coba kalau ceramahnya di samping kolam renang, susah kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ada hati nurani dalam jiwa seorang muslim. Walaupun dia pemain sepak bola,
tapi dalam dirinya ada cinta kepada agama. Tak sampai hati masjidnya diratakan dengan tanah, dia harus beli ini. Apa wawancaranya ketika ditanya oleh koran, tidak sedihkah kamu duitmu habis? Apa kata dia? Menjadi pemain terbaik dunia bukan gelar yang dicari, ada gelar yang lebih hebat. Apa dia? Menolong menyelamatkan masjid rumah Allah. Takbir. Siapkah anak muda di desa Teladan menjadi pemain sepak bola dunia? Nggak ada yang siap. Gimana mau main bola kita kalau sakau? Mau nendang bola, nampak bola itu 3. Mana yang mau ditendang? Bolanya 1, nampak tiang gawang 5. Oleh sebab itu perlu di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang tidak selamanya betul. Buktinya banyak juga maling sehat. Sehatkan badan, sehatkan jiwa. Sholat berjamaah menyehatkan badan. Dari mana Ustaz tahu sholat berjamaah menyehatkan badan? Allahu Akbar. Rasakan tegangnya urat di balik lutut. Allahu Akbar. Ustaz, saya kalau ruku itu tak terasa tegang urat di lutut karena lutut kau tekuk. Mana terasa? Lutut itu harus lurus. Lurus baru terasa urat-urat itu tegang. Urat salah satu penyebab darah tidak mengalir karena urat lutut ditekuk tidak tegang. Makanya orang mau main bola itu kan gini, pemanasan leher. Itu di kantor-kantor kalau pagi teng 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 teng. Orang yang sholat, Masya Allah, berapa kali dia menggerakkan leher. Subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gambar saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahiyatul masjid 2 kali, qabliyah subuh 2 kali, sholat subuh 2 kali, sholat duha 8 kali, qabliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, sholat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, sholat tahajud, sholat witir. Leher paling sehat leher orang yang sholat. Senam leher. Sekarang banyak orang lehernya tak bergerak gara-gara nengok instruktur senam pakai celana sempit. Makin senam makin sakit otaknya. Sholat sehat. Jantung berdetak, jantung berdegup. 2 jari di bawah sebelah kiri terasa berdegup. Coba rasa. Yang dirasa dada kita, jangan dada kawan. Itu jantung yang normal. Kalau yang banyak utang, yang banyak utang jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya pulang makin kencang mati. Saudara yang dimuliakan Allah, kita doakan mudah-mudahan yang utang dilepaskan Allah dari utang piutang. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa insya Allah. Jantung berdegup, berdetak. Yang disemprotkan jantung adalah darah. Darah dari jantung naik ke otak. Maka kalau tidak sempurna darah membawa oksigen. Yang dibawa darah ini adalah oksigen. Oksigen naik ke otak. Kalau tidak sempurna kena stroke ringan. Lama-lama mati badan sebelah. Lama-lama mati semuanya. Akhirnya makanya sujudnya mesti lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling afdal bacaan sujud kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri 10 kali. Pertengahan 5 kali. Paling sikit 3 kali. Yang dilakukan umat Islam sekarang sehembus nafas. Gimana darahnya mau turun ke otak? Tak sempat darah itu bergerak. Baru mau turun bertegak lagi. Baru mau turun bertegak lagi. Kata darah, apa sih maksud Allah?
Cobalah tenang sholat itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rasakan dia turun pelan ke bawah, dan puncaknya pada sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang paling dekat dengan Allah waktu kapan? Wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Mintalah sebanyak-banyak nikmat, adukan segala keluh kesah hidupmu ketika di sujud terakhir. Tapi waktu sholat sendiri malam tahajud, jangan waktu jadi imam. Ini pas jadi imam dibantai setengah jam, bangun ke belakang hilang makmum. Sendiri. Kalau makhluk di atas tanah ini tak lagi ada yang peduli kepada engkau, semuanya mengejek, mencaci maki, maka berbisiklah ke tanah. Makhluk-makhluk langit akan mengabulkan segala doa-doa. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Berbisik ke tanah, meminta kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Ngadunya ke Allah, ini ngadu ke Facebook. Pahit betul kopinya. Di komen sama kawan, mampus kau. Matilah. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau nulis di Facebook, Instagram, undangan tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan tanya cinta orang Aceh pada Maulid, karena Maulid satu-satunya yang 100 hari. Setahu saya di Mesir tak ada Maulid sampai 100 hari. Di Mesir saya 4 tahun, tanya Tengku Padil, ada 100 hari Tengku? Tak ada. Di Maroko tak ada maulid sampai 100 hari. Di Aceh menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Mudah-mudahan orang Aceh termasuk kloter pertama masuk surga. Kloter masuk surga berdasarkan yang paling cinta pada Nabi Muhammad, kata malaikat, dari Aceh. Masuk Aceh, tiba-tiba ada Ustaz Somad. Terus ditanya malaikat, Pajibu gitu. Saya memang sering ke Aceh, tapi yang bisa cakap Aceh Pajibu sama Puhaba. Kata malaikat, kau dari mana? Saya dari Riau, malaikat. Kenapa kau masuk sini? Aku sering juga ceramah ke Aceh. Masuklah. Itu untungnya sering-sering ke Aceh. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada nih. Mana pula bisa kita yang masuk golongan ini? Ada syafaat Nabi Muhammad, betul? Ada syafaat Al-Quran, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Betul, tapi jangan lupa ada syafaat orang yang ini. Mungkin dia bukan ustaz, dia bukan ustazah, dia tidak LCMA, tapi hatinya bersih. Mungkin boleh jadi malam ini pertemuan karena doa dia. Amin. Dan saat menghadap Allah yang masyhur di bumi, rupanya tak dikenal malaikat di langit, tapi ada yang makhluk biasa saja. Rupanya dia salah satu dari wali-wali Allah. Wali Allah bukan yang jalan di atas air. Wali Allah bukan yang terbang di atas awan. Yang terbang di atas awan itu Superman sama Batman. Wali Allah itu siapa? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. Siapa dia? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada takut dalam hatinya, tak ada cemas dan sedih, tak ada khawatir, karena takut dan cemasnya sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah ke Al-Azhar Mesir, tapi hatinya bersih, sebersih, pokoknya bersih lah. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bersama Abdul Somad LCMA. Itu Bapak Ibu tak ikut. Kalaupun ikut ya belakang-belakang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semuanya masuk surga karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkulit hitam, legam, budak, miskin, susah, hamba sahaya, lengkap. Miskin,
susah, hamba sahaya, hitam, legam. Saya hitam tapi tak apalah, legam kali. Agak-agak macam kuali lah. Hitam, miskin, susah, budak, hamba sahaya. Memeluk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Kata dia, aku ini tak mungkin rasanya berjumpa dengan engkau di surga Jannatul Firdaus di akhirat nanti ya Rasulullah. Ku peluk engkau di dunia ini kuat-kuat supaya nanti aku puas ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta dengan aku di dunia, kau pun akan bersama dengan aku di akhirat nanti. Orang Aceh 100 hari merayakan maulid. Mudah-mudahan itu bukti cinta akan bersama dengan Nabi Muhammad dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi cinta ada buktinya, brother. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Itu gombal, guys. Oleh sebab itu, apa bukti cinta? Bukti cinta, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Ini ada orang ke masjid seumur hidup cuma 3 kali. Pertama ke masjid akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mantu, tunai di masjid. Karena rumah kecil. Yang kedua, ketika sedang balik kampung, singgah ke masjid, 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 singgah ke masjid. Keterangan, kencing, 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 kencing. Yang ketiga, kapan dia ke masjid? Saat itu tidak dipanggil namanya. Saat itu dia tidak dipanggil fulan. Tapi setelah selesai sholat, imam berdiri. Apa kata imam? Tolong masukkan jenazahnya. Ustaz, kalau nunjuk jenazahnya lah tunjuk ke arah kami. Oke, masukkan jenazahnya. Baik, dalam sebuah ceramah yang disampaikan di Banda Aceh, Ustaz Abdul Somad menyentuh hati ribuan jamaah dengan untaian tausiah yang menggugah iman dan memperkuat rasa cinta terhadap tanah kelahiran. Di hadapan masyarakat Aceh yang terkenal religius, beliau memuji, memulai dengan karakter masyarakat Aceh yang kuat memegang teguh nilai-nilai Islam serta kesetiaan mereka terhadap ulama syariat, mengatakan bahwa Aceh bukan hanya sekedar provinsi ujung barat Indonesia, tapi merupakan simbol peradaban Islam yang hidup dan nyata. Saya bersama juga kemudian membahas sejarah Aceh secara mendalam, menjelaskan bagaimana Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Nusantara dengan pelabuhan dagang yang damai, jaringan ulama yang luas. Aceh menjadi tempat belajar para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Beliau menekankan bahwa Aceh tidak pernah tunduk begitu saja kepada penjajah karena Islam telah mengakar kuat di hati penduduknya sejak abad ke-13. Tak hanya sejarah Aceh, UAS juga menaparkan tentang kekayaan geografi Aceh yang menunjuk beberapa pulau penting menjadi bagian dari wilayah Aceh, seperti Pulau Weh di Sabang, tempat titik 3 km Indonesia, serta Pulau Simulai dikenal karena kearifan lokalnya dalam menghadapi gempa dan tsunami. Beliau menyampaikan bahwa kekayaan alam dan wilayah laut Aceh adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Pada bagian lain, UAS menjelaskan bahwa keistimewaan Aceh bukan hanya pada syariat Islam yang dijalankannya, tapi juga keteguhan penduduk Islam dalam adat warisan ulama, pendidikan utama anak-anak di Aceh agar generasi mendatang tidak tercabut dari akar budayanya. Menariknya, Ustaz Abdul Somad juga menyampaikan harapan khusus kepada pimpinan Aceh hari ini, menyebut nama salah satu gubernur yang sudah mulai mencuat namanya. Salah satu yang mencuat hari ini adalah salah kasus yang perebutan pulau-pulau yang dari Aceh yang akhirnya belum ada titik temu, yang diambil oleh Gubernur Sumatera Barat dalam hal ini mantunya Bapak Joko Widodo. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, yang jelas ceramah ini hanya menjadi pengingat keagamaan, tapi menjadi pemantik keaceh-acehan, berhasil menyatukan sejarah geografis agama kepemimpinan dalam satu rangkaian narasi yang menyentuh para jamaah pulang dengan hati yang lebih tenang, iman yang kuat, dan rasa bangga serambi Mekah yang mulia. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.